Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Neng Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang Sarwenda dan Ruben Unsur. Sarwenda yang melaporkan beberapa akun, termasuk salah satunya adalah anaknya sendiri, anak tirinya sendiri, yaitu Onyo gitu ya. Kita tonton videonya kayak gimana, check it out. Ya, Mamski, ya Emma Waroka, Koko Hiroshima, Rita Gading, sama Onyo. Kenapa bisa si Onyo dilaporin sih? Itu kan anaknya sendiri, Kak. Maksudnya, tunggu ya. Ini kocak. Ini menurut aku jadi komedi kalau memang benar Onyonya yang kena juga ya, Kak. Maksudnya gini, itu kan curhatan real. Masa anak sendiri dilaporin sih? Keluarganya sendiri. Itu yang bikin shocknya. Aku berharap listnya nggak sengaja dibuat-buat begitu ya. Dia, mana ya Dokci nyebutinnya ya. Pokoknya 4 akun ini, salah satunya anaknya sendiri. Wow. Shocking. Yes, really shocking. Aku juga shocking. Yes, akun Onyo kena salah satu yang dilaporkan. Seperti itu Dokcin ngebaca listnya ya. Tapi kalian jangan ini dulu ya. Listnya memang cukup bikin kaget, tapi juga nggak aneh sebenarnya. Kalau akunnya Onyo yang akun Igoy, ya kan? Terus kalau thank you Patris. 3 akun lainnya itu ada akun Koko Hiroshima, ada akunnya Lita Gading, terus Mamski. Nama akunnya siapa? Mamski akunnya namanya Emma Waroka. Ya. Jadi 4 akun tadi itu. Ya. Itu yang listnya keluar. Dokcin bacanya begitu. Ya kan? Karena kan si pengacaranya juga kan 2 jam lalu sudah ngomong dengan wartawan. Pasti tanya akunnya lebih dari 10 enggak, cuma beberapa segelintiran aja. Yang tadi akun yang Dokcin enggak, Bunda Tessa enggak termasuk dalam laporan. Nggak tahu aku. Itu yang Dokcin baca. Kalian tetap pantau list yang sebenarnya nanti yang diduga untuk yang dilaporkan karena mencemarkan nama baiknya Sarwenda, itu kan bisa aja nanti listnya muncul yang versi lainnya ya. Tapi yang lagi jadi bahan pembicaraan adalah akun-akun tersebut, ya kan? Karena di sini juga kan ada akun sebenarnya yang menjadi gongnya sebenarnya kan akun-akun YT ya. Ya kan? Akun-akun YT yang mengeluarkan dokumentasi sama podcast-podcast. Sebenarnya itu juga kalau mau main lapor-laporan ya gitu, itu juga harusnya. Apalagi itu kan mendatangin orang yang kuasa hukum saya juga, jadi terima kasih karena Bunda dikit aja dulu Bu. laporannya udah ada semuanya. Terima kasih. Makanan terkait apa Bu? Ya, kita sudah buat laporan itu dari tanggal 26 kemarin ya. Sudah diperiksa yang keterangannya dan hari ini agendanya hanya Aku mah gak yang gue ngomong. Iya maksudnya postingan kan aku tante. Ada yang mau laporin saya nih.
Kenapa? Gara-gara KPAI. Iya, harusnya kamu bersyukur anak kamu di cover sama saya supaya tidak dihujat oleh masyarakat atau netizen. Gimana sih? Kalau kamu jadi ibu yang baik, harusnya mikir. Mikir. Jangan cuma emosi sesaat. Jangan cuma hanya mikirkan kamu dan pacar kamu. Gitu loh. Mikirkan mental anak. Karena ada di sana terindikasi eksploitasi anak dalam berjualan Anda. Oke? Jangan begitu jadi orang. Masyarakat, netizen udah muak dengan kelakuan kamu. Semakin kamu mengadukan para netizen, itu semakin kamu dihujat dan semakin kamu dibenci. Ingat itu, hati-hati dengan kelakuan kamu. Jangan kesulut emosi dengan apapun yang ada di sosial media. Ingat, kamu harusnya introspeksi diri, memperbaiki diri. Karena kelakuan kamu memang salah. Oke? Harusnya be smart. Jangan sampai gara-gara pengacaramu ngojok-ngojokin apa kek gitu, kamu kepancing gitu namanya. Oke? Harusnya kamu keep silent, memperbaiki diri, jangan terlalu diekspos. Makanya jadi bangkrut kan, nggak boleh kayak begitu. Makanya hati-hati, karena kita berjualan, kita menghasilkan uang. Salah satu andil itu adalah netizen, karena netizen yang beli barang kamu. Paham? Kalau benar kamu ngelaporin saya tunggu. Oke? Nanti kita lihat di Polda. Oke? Ya cuman kalau kata gua ya, kalau memang ngelaporin berarti ujung-ujungnya si Kuncen dilaporin juga dong. Masalahnya tuh orang-orang pada nanya-nanya ke Kuncennya, ya kan? Nah kalau memang tuh Kuncen dilaporin beneran, gua ngerinya apa say? Orang lain didampingi pengacara, tuh Kuncen takutnya didampingi malu goib. Buset, kata gua serem banget, ya kan? Wajar nggak Sarwenda laporkan haters ke pihak yang berwajib? Coba aku tanya. Foto dia diedit-edit sampai menjadi bermacam rupa. Seperti itu. Dia difitnah pesugihan. Dia difitnah kumpul kebo sama Giorgio. Itu nggak lucu loh. Kalau menurut teman lucu, berarti teman-teman nggak punya hati dan nggak punya perasaan. Mungkin ada kata-kata yang lebih menyakitkan dari itu yang sampai Sarwenda udah nggak bisa menerima. Dan Sarwenda melaporkan permasalahan ini ke pihak berwajib, ini udah sangat tepat sekali karena ini bentuk dari pembelaan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Orang bisa buat Sarwenda kemarin di beberapa pekan yang lalu, buat Sarwenda pasti kepikiran, sakit hati. Tapi dengan Sarwenda melaporkan permasalahan ini ke pihak berwajib, saya yakin orang-orang yang menjelekkan nama Sarwenda nggak tenang. Nggak akan tenang. Walaupun ada yang bilang ala laporannya cuma sekadar ngeprank, cuma sekadar nakut-nakuti. Ya udah, kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Yang namanya juga kita buat laporan, nggak mungkin dong kita lapor di situ langsung diproses di situ juga. Ini kan permasalahannya beda. Kan kayak gitu. Pasti polisi lihat dulu berkas-berkas kita. Dan tentunya sebelum Sarwenda lapor kan pasti ada yang lapor yang lain juga. Jadi pasti pihak kepolisian mendahulukan laporan yang siapa dulu. Kan seperti itu. Tapi pasti pihak kepolisian akan mengusut permasalahan ini. Lihat aja kalau nggak percaya. Pasti hidup kamu nggak tenang ya. Karena kamu udah ngejelek-jelekin orang. Which is kalaupun akun kamu nggak dilaporkan Sarwenda, kamu selamat nih. Kan kayak gitu. Karena banyak banget yang jelek-jelekin Sarwenda. Kamu nggak dilaporkan, kamu minta maaf. Ingat, yang kamu perbuat sama Sarwenda itu akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi kamu harus minta maaf sama Sarwenda. Apa sih susahnya minta maaf, gak bikin mampus juga. Netizen si Sarkawi ke Polsek. Ngapain lagi lah Polsek? Katanya sudah mau diselesaikan diam-diam. Lah ini ke Polsek. Habis dari ke Komnas, KPAI ini ke Polsek. Coba kita dengar nih dia. Konsul dulu atau langsung laporan? Laporannya sudah ada. Oh, ada. Laporannya sudah lalu. Sebentar ya. Ya. Konsultasi. Oh, sudah ada yang dilaporkan. Ih guys, kayak mana kalau dia ngelaporin kita netizen se-Indonesia? penuh dong Polda. Dia mau ngapain ya kira-kira? Apa dia mau laporin kita satu Indonesia? Dih, cuy.
terima kasih. Bun lagi bun. Yang udah hadir hari ini. Terima kasih. Cici, Sebentar, dilanjutkan sama kuasa hukum saya ya. Dilanjutkan. Terima kasih. Ya kemarin sudah ada laporannya tanggal 26 ya. Sudah diperiksa juga dan sekarang agendanya cuma menyerahkan tambahannya aja. Bun lagi bun. Ditunggu aja nanti kabar lagi, Bun. baiknya ya. Bun, Intinya Cici, kami lagi, Bun. mengambil tindakan ini Bun, untuk Bun. kebaikan kita semua bersama Abangnya ya. gelap bener yang sebelah. Kalau Gunung Kawi bisa bikin tajir, kenapa ngaku agak desa sekitarnya aja dulu dibikin tajir? Gak semua orang walaupun miskin mau menjual dirinya kepada iblis demi harta dan jabatan. Faham ya? Anjir, netizen ada-ada aja. Tapi by the way, kalau Gunung Kawi itu bisa bikin orang kaya ya, ngasih duit banyak gitu, kenapa pemerintah kita nggak minta ke Gunung Kawi aja ya? Kan lumayan buat lunasin utang negara. Pak Purbaya, coba deh ke Gunung Kawi, Pak. Minta 5.000 triliun ya. Mamski udah lihat ya wujudnya. Berbentuk ular. Gede banget. Itu mungkin kalau berdiri lebih gede daripada setinggi manusia kayaknya. Wujudnya tuh sampai setinggi manusia. Lebih tinggi lagi. Besarnya hampir, diameter badannya hampir semeter. Udah datang ya ke mimpi gue. Dan gak berani kan ya. Karena gue akan selalu membacakan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah semua leluhurku menjagaku. Dan insya Allah kekuatan jahat itu kalau kita berserah diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rajin berdoa, percaya Allah akan melindungi kita. Insya Allah itu akan berbalik kepada dirimu ya. Ya, berbalik kepada dirimu. Kuperintahkan ular siluman itu makan kamu. Jahatnya luar biasa. Sudah bertemu ya kita di mimpi ya. Yang laki-laki itu juga semalam ya. Kau jangan main-main kau. Badanmu bagus, six pack tinggi, ganteng kau datang ke mimpiku. Ya, mau coba-coba. Hancurkan kau depan aku. Jangan sombong kalian. Kalian gak ada apa-apanya. Iman kalian sungguh-sungguh rendah. Kalian coba untuk menghancurkan orang-orang yang masih beriman sama Tuhan. Kalian ambil jalan pintas hanya untuk popularitas memalukan. Kalau kalian bisa terkenal hanya karena makhluk-makhluk yang coba kalian kirim-kirim ke orang-orang yang tidak ada dosanya sama sekali buat kalian ya. Sungguh hina. Mau coba-coba. Memalukan. Kalau memang kalian bisa terkenal, pakai skill dong. Adu acting, adu nyanyi, adu public speaking. Jualan yang benar. Adu lama lebih giat jualannya, lebih bagus lagi actingnya, lebih bagus lagi suaranya. Pakai jalan pintas mau serang-serang orang. Kau pikir aku nggak melawan? Aku melawan. Karena aku ada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari ku ingat asma Allah. Setiap hari ku sebut namanya. Ya Rob, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, Allahu Akbar. Setiap hari ku sebut asma Allah. Kau datang ke mimpiku. Udah kulihat ularnya. Besar sekali. Diameternya sampai 1 meter itu badannya. Belum panjangnya. Jatuh dari pohon. Pohonnya jatuh di depan aku. Ya. Tadi malam juga itu laki-laki. Sudah metong di depan gue. Hati-hati kalian. Segera bertobat. Apapun agamanya. Segera bertobat. Cepat kalian bertobat. Kalau enggak itu kembali itu. Macam, apa namanya? Lempar apa tuh yang kembali lagi tuh yang... bumerang itu, ya, mau main kirim-kirim lagi.
Kembali ke kalian semua itu, kuperintahkan kembali ke kalian semua itu. Makan aja dia tuh. Jangan ke aku, sakit kan kau lawan aku. Jangan begitu. Aku nggak ada maksud niat apa-apa. Tapi itu belum rilis, belum secara resmi ya. Mungkin nanti kepolisian sendiri akan kasih tahu siapa aja. Tapi Mbak Waka katanya didatengin sama ini, dan ada yang juga kenapa kok Indonesia kan utangnya banyak, kenapa presiden ininya Pak Purbaya nggak ke Gunung Kawi, menurut kalian kayak gimana gitu menurut ini. Dan katanya backpacker mau mutus rantai dari pesugihan Gunung Kawi ini, apa bisa gitu, menurut saya kayak gimana? Boleh komen-komen, boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.